Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 15, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo berlari ke rumah sakit dan melihat Vivian Low terbaring di ranjang bangsal, wajahnya memucat. Ada sekelompok orang di bangsal. Ibu mertua dan ayah mertua semua memandang Aiden Enzo dengan ekspresi jengkel, berharap sampah ini akan hilang selamanya. Ada juga Lydia dan orang tuanya, semuanya menatap Aiden Enzo dengan mata aneh, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan besar, memarahi sesuatu di mulutnya. Ada apa dengan Vivian Low? Teriak Aiden Enzo, berlari menuju ranjang rumah sakit. Tetapi terkunci. Sebuah tamparan renyah. Geraldine Sol menamparkan wajah Aiden Enzo dengan marah. Wajahnya biru, matanya dingin, dan dia menegur, "Kamu benar-benar berani untuk datang ke sini. Lihat, apa yang terjadi pada Vivian karenamu. Jika terjadi sesuatu dengan putriku, aku akan menjadi orang pertama yang membuatmu menderita." Dia mendorong Aiden Enzo, menamparnya terus-menerus, dan melampiaskan semua keluhannya pada Aiden Enzo. Aiden Enzo hanya bisa diam, dia tidak bisa melakukannya, dan dia tidak bisa menyangkalnya. Geraldine memelototi Aiden Enzo dengan dingin dan mengusirnya pergi. Mengambil keagungan ayah mertua, dia menegur Aiden Enzo, "Aiden Enzo, keluarga Low kami tidak dapat menanggung masalah besar Anda dan putri saya harus bercerai, silahkan pergi kemanapun Anda suka, dan membuat masalah sesuka Anda, kita semua tidak masalah. Dan Ceril, ambil saja, jangan menahan putriku. Saya datang kepada Anda, itu saja. Tidak ada yang lain, selama Anda mengangguk di sini hari ini, saya akan membayar 1,5 juta untuk berobat biaya Ceril. Lagi pula, dia memiliki darah keluarga Low saya." Suara itu jatuh. Suasana di bangsal itu hening. Semua orang menunggu keputusan Aiden Enzo. Tapi Aiden Enzo diam. Dia tidak akan pernah menceraikan Vivian Low. Pada saat ini, Lydia mencibir dengan sinis, "Sepupu ipar, saya pikir Anda harus setuju. Sepupu saya telah lelah dengan Anda selama 3 tahun, dan Anda harus melepaskannya. Ada begitu banyak orang yang mengejar sepupu saya, jika Anda benar-benar mencintainya, Anda harus memberinya masa depan yang lebih baik. Seperti Anda tidak akan pernah bisa memberi sepupu saya kehidupan yang baik. Tidak berguna, benar-benar ada wajah di sana, seperti batang kayu, diam. Pria seperti itu benar-benar malu. Terutama ketika dia memikirkan apa yang terjadi di toko sepeda motor BMW pada siang hari, dia semakin memandang rendah Aiden Enzo. Orang tua Lydia juga mengikuti dan memarahi beberapa kata, "Aiden Enzo, bukan paman kedua yang memberitahumu, dan kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini, itu akan menyeret Vivian Low ke bawah. Jadi, jika kamu menceraikan Vivian Low, paman kedua akan membantumu, bagaimana dengan biaya pengobatan untuk Ceril?" Ibu Lydia segera mengedipkan mata pada suaminya, menarik lengannya, dan bergumam dengan wajah gelap, "Apa yang kamu bicarakan, berapa 100.000? Di mana uang cadangan di keluarga kami? Anda mengurus urusan Anda sendiri dulu, jangan biarkan saya memutuskan di sini." Setelah bergumam, Ibu Lydia berkata dengan wajah dingin, "Aiden Enzo, keluarga kami tidak punya uang sebanyak itu, tidakkah kamu terlalu banyak berpikir, paman keduamu terlalu banyak minum?" Tentu saja Aiden Enzo tidak akan berpikir terlalu banyak. Kebajikan apa yang mereka miliki? Merekalah yang paling tahu. Ketika Ceril sakit, dia pergi untuk meminjam uang, dan dia masih ingat wajah yang diberikan wanita ini padanya. Beberapa orang mengucapkan setiap kata semaunya, dan tidak menganggap serius Aiden Enzo sama sekali. Beberapa kata penghinaan, dia adalah orang yang paling dibenci dalam keluarga, dan semua orang menghinanya. Aiden Enzo berdiri di sana. Menerima kemarahan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Vivian Low di ranjang rumah sakit. Setelah menarik napas dalam-dalam, Aiden Enzo mengangkat alisnya dan berkata, "Ayah, Bu, saya tidak akan menceraikan Vivian Low. Saya tidak setuju dengan permintaan ini, dan Vivian Low juga tidak akan setuju." "Tidak setuju,"
Nada suara Geraldine Sol langsung menjadi lebih tinggi, menunjuk ke hidung Aiden Enzo, mengutuk, apa hakmu mengatakan hal seperti itu di depanku? Kamu dan Vivian Low harus bercerai. Setelah dia sembuh, aku akan mengantar dia pergi ke biro urusan sipil. Keluarga ini, dengan Anda dan saya, sesederhana itu. Setelah mengatakan itu, wajah Geraldine Sol dingin dan matanya marah. Dia menanggung Aiden Enzo selama 3 tahun dan menantikannya selama 3 tahun. Namun pada akhirnya, sampah tetaplah sampah. Jangan pernah naik ke atas panggung. Jika terus seperti ini, Vivian Low pasti diseret sampai mati oleh ayah dan putrinya. Tidak, demi kebahagiaan putriku. Untuk menghabiskan masa tuanya dengan damai di masa depan, Geraldine Sol harus menyelesaikannya malam ini. Vivian Low tidak menyukai Thiago Ruve, tapi Geraldine Sol menyukainya. Bahkan jika Thiago Ruve tidak baik, Gabriel Ruiz malam ini tidak buruk. Masih teman sekelas Vivian Low. Keluarga juga dalam bisnis batu giok, sangat kaya, dan juga merupakan tokoh terkemuka di kota Sangjiang. Pria seperti itu layak menjadi menantunya, sehingga dia dapat menikmati kebahagiaan di masa depan. Aiden Enzo terdiam, tidak berharap Geraldine Sol begitu tajam dan benar-benar tidak masuk akal. Bu, aku, kata Aiden Enzo dengan tersedak. Terkunci. Geraldine Sol menamparkan tangannya dan menamparnya lagi, memarahi dengan keras, jangan panggil aku ibu, aku tidak punya menantu sepertimu. Masih berani untuk memanggil ibu. Geraldine Sol benar-benar kesal. Mendengar tangisan, dia merasa tidak nyaman seperti memiliki duri di sekujur tubuhnya. Aiden Enzo berhenti berbicara, suasana di bangsal sangat berat. Pada saat ini, Gabriel Ruiz, yang keluar, baru saja kembali, dan melihat semua orang ada di sana, termasuk Aiden Enzo. Kamu masih memiliki wajah untuk datang ke sini. Gabriel Ruiz dengan marah meraih kera Aiden Enzo, Vivian Low terluka seperti ini olehmu, apa yang kamu lakukan di sini? Gabriel Ruiz tidak ingin melihat Aiden Enzo di sini. Akankah Vivian Low dapat melakukan ini jika dia tidak harus berpura-pura? Aiden Enzo tiba-tiba melepaskan tangan Gabriel Ruiz, memelototinya, matanya menjadi gelap dan berkata, Gabriel Ruiz. Ada apa denganmu di sini? Vivian Low adalah istriku, keluarlah. Tapi di depan Gabriel Ruiz, dia tidak boleh lemah. Diam, Geraldine berteriak pada saat ini, menunjuk ke pintu bangsal, dan dengan marah berkata kepada Aiden Enzo, orang yang harus keluar adalah kamu. Lydia memperhatikan dengan diam, bermain dengan ponselnya dan melaporkan kepada teman-temannya di grup mengingat situasinya, sudut mulutnya penuh dengan sinisme. Dia juga diam-diam mengambil beberapa foto dan mempostingnya ke grup. Untuk sementara waktu, grup itu penuh dengan ejekan. Bajingan yang tidak berguna, itu benar-benar memalukan. Gabriel Ruiz menarik kerah jasnya, dan berkata dengan ejekan dan kebanggaan di wajahnya, Aiden Enzo, aku benar-benar membencimu, jika kamu masih seorang pria, kamu harus mengakhirinya hari ini. Selama kamu dan Vivian Low bercerai, pengobatan ceril, aku menanggungnya sendiri, termasuk biaya pengobatan lanjutannya. Gabriel Ruiz sangat arogan dan sombong. Di depan Aiden Enzo, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjadi sombong. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan hatinya penuh dengan kedinginan. Gabriel Ruiz, ini terlalu berlebihan. Pada saat inilah Vivian Low di ranjang rumah sakit terbangun. Jadi orang-orang berkumpul dan sangat khawatir. Namun, hanya Aiden Enzo yang dikecualikan. Bahkan jika dia ingin mendekat, Geraldine Sol memelototinya dengan marah. Vivian, ada apa? Jika ada ketidaknyamanan, beritahu ibu. Ibu sedang mencari dokter. Geraldine Sol memegang tangan Vivian Low dengan penuh perhatian, dan ekspresi khawatir di wajahnya sangat nyata. Vivian Low, apakah kamu baik-baik saja? Katakan padaku apa yang kamu inginkan, dan aku akan membelinya untukmu. Gabriel Ruiz tampak sangat khawatir. Lydia berdiri di sampingnya. Dia juga berpura-pura khawatir dan bertanya, Sepupu, apakah kamu baik-baik saja? Vivian Low perlahan bangkit dan bersandar di kepala tempat tidur, ekspresinya lesu dan sangat lemah. Rasa sakit dari perut yang robek membuat bicaranya sedikit tidak nyaman. Di mana Aiden Enzo? Ini adalah kalimat pertama yang ditanyakan Vivian Low. Kenapa kamu masih menyebutkan sampah itu? Geraldine Sol kemudian mengutuk dengan cemberut. Putriku benar-benar bodoh, orang pertama yang ditanya ketika dia bangun adalah Aiden Enzo. Benar-benar kesal, pipi Vivian Low berdenyut dan wajahnya sangat buruk, dan dia berkata, bagaimana dengan yang lain? Pada saat ini,
Geraldine Sol tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Aiden Enzo melangkah maju dan berdiri di samping ranjang rumah sakit di bawah tatapan mata Geraldine Sol. Bu, kamu keluar dulu, Aiden Enzo dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Vivian Low berkata dengan lemah. Geraldine Sol tidak mau setuju, tapi dia menatap wajah Vivian Low. Saya tidak punya pilihan selain menanggapi. Sebelum pergi, dia memelototi Aiden Enzo dengan keras dan memperingatkan, sebaiknya kamu memberitahu Vivian sendiri, jika tidak. Jangan salahkan ibu mertuaku karena bersikap kasar padamu. Petik 2. Setelah itu, beberapa orang keluar. Di bangsal, hanya Aiden Enzo dan Vivian Low yang tersisa. Aiden Enzo sedang duduk di samping ranjang rumah sakit, sangat gugup, ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana berbicara. Vivian Low melirik malam di luar jendela dan bertanya dengan lemah setelah beberapa saat, Aiden Enzo, maafkan aku, kamu tahu temperamen orang tuaku, kuharap kamu tidak menyalahkan mereka. Aiden Enzo mengangguk, tersenyum malu-malu dan berkata, Vivian, jangan lakukan ini, mereka adalah orang tuaku juga, tentu saja aku tidak akan menyalahkan mereka. Beberapa air mata kristal jatuh dari sudut mata Vivian Low, dia diam-diam menyeka air matanya, dan kemudian tampaknya telah membuat tekad yang besar. Semua yang terjadi malam ini membuat Vivian Low tak terlupakan. Bahwa Aiden Enzo telah berubah dan dia tidak bisa melihat. Dia menoleh dan menatap Aiden Enzo, yang dipenuhi dengan mata merah, dan berkata, Aiden Enzo, mari kita bercerai. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Perceraian, kata ini keluar dari mulut Vivian Low, dan itu sangat sederhana. Aiden Enzo tertegun, diam, tangannya di lutut, sedikit gemetar. Pada saat itu, dia hanya merasakan suara mendengung di kepalanya, dan kata, perceraian, diperbesar tanpa batas di telinganya. Dia lupa bernafas, dia lupa menjawab. Vivian Low sangat kecewa padanya. Aiden Enzo, aku benar-benar tidak tahan lagi, aku tidak ingin terus seperti ini. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya, mengkhawatirkan hari berikutnya setiap hari, mengkhawatirkan kondisi ceril setiap hari. Saya memberi Anda 1 tahun, Anda berkata ya, Anda akan memberi saya jawaban. Namun, Anda sangat mengecewakan saya sekarang. Petik 2. Vivian Low menangis tak berdaya, air mata mengalir setetes demi setetes. Aiden Enzo, yang pernah sangat dia cintai, menjadi tak tertahankan. Menjadi jijik, dibenci, dan dibenci olehnya. Aiden Enzo mengangkat alisnya, matanya merah. Ditanya, Vivian, bisakah kamu memaafkanku kali ini? Aku pasti akan berubah, aku pasti akan bekerja keras. Aiden Enzo tidak ingin kehilangan Vivian Low. Di dalam hatinya, Vivian Low dan Cheryl akan selalu menjadi yang pertama. Percayalah, aku akan memberimu masa depan yang membuat semua orang iri, kata Aiden Enzo dengan tulus. Namun, Vivian Low menertawakan dirinya sendiri, memalingkan wajahnya, tampak seperti bunga pir dengan hujan, dan bertanya, masa depan. Aiden Enzo, tidakkah kamu pikir kamu telah mengatakan ini berkali-kali? Tapi di mana masa depan, kamu selalu berbohong pada diriku. Berapa kali aku memohon, biarkan kamu menundukkan kepalamu kepada orang tuaku dan mengakui bahwa kamu salah, tapi bagaimana denganmu, tidak pernah dengarkan aku. Sekarang kamu bicara padaku masa depan. Apa masa depan? Apakah 100 sepeda motor BMW itu? Atau Hotel Arc de Triomphe? Petik 2. Vivian Low akan selalu menjaga kesabaran terakhir dengan Aiden Enzo, tapi malam ini. Hal yang dilakukan Aiden Enzo membuatnya kehilangan kesabaran. Cukup konyol, bahkan jika Aiden Enzo miskin, bahkan jika Aiden Enzo mengantarkan makanan, Vivian Low tidak merasakan apa-apa. Tapi malam ini Aiden Enzo benar-benar melakukan hal semacam itu karena keinginannya yang buruk untuk tampil dan harga dirinya yang lemah. Malu, sangat memalukan, bagaimana dia bisa membohongi dirinya sendiri. Vivian Low tentu saja tidak akan percaya apa yang dikatakan Aiden Enzo di Hotel Arc de Triomphe. Aiden Enzo buru-buru membela, Vivian, kamu percaya padaku, dan kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Cukup Aiden Enzo, Vivian Low berteriak, dan dia sangat emosional sehingga dia tiba-tiba menarik luka di perutnya, yang penuh rasa sakit keringat dingin di dahinya. Kamu keluar, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Dia menunjuk ke pintu bangsal dengan marah, dengan kilatan tekad di matanya. Aiden Enzo tidak berdaya, khawatir emosi Vivian Low akan mempengaruhi tubuhnya. Dia menyerah, bangkit dan berkata, oke, aku akan keluar dulu,
tapi aku tidak setuju dengan perceraian. Setelah itu, Aiden Enzo bangkit dan berjalan keluar dari bangsal dengan tegas. Begitu dia meninggalkan bangsal, dia melihat ibu mertuanya duduk di luar pintu menunggu beberapa orang. Melihatnya keluar, Geraldine Sol melangkah maju dan bertanya dengan dingin, "Apa yang Anda katakan kepada putri saya? Apakah Anda menyebutkan perceraian? Biarkan saya memberitahu Anda. Keluarga Lou kami tidak menginginkan ceril. Bawalah dia itu bersamamu." Geraldine sangat marah dan berharap Aiden Enzo akan menceraikan putrinya sekarang dan keluar dari keluarga Lou. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kirim Aiden Enzo dan bajingan liar yang mempermalukannya bersama. Melihat Aiden Enzo tidak berbicara, Geraldine Sol menebak sesuatu, dan menunjukkan ketidakpuasan, "Apakah Anda tidak menyebutkan perceraian? Saya memberitahu Anda Aiden Enzo, dalam keluarga ini, saya, Geraldine Sol, yang memutuskan, Anda dan Vivian harus bercerai. Aku tidak peduli denganmu. Jika kamu tidak setuju, aku akan membawamu ke Biro Urusan Sipil untuk menyelesaikan dalam beberapa hari." Petik 2. Menghadapi arogansi Geraldine Sol, Aiden Enzo tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Dengan wajah dingin, dia berteriak, "Cukup. Sudah kubilang, aku tidak akan menceraikan Vivian." Setelah mengatakan itu, dia pergi. Bajingan ini benar-benar berteriak padanya sekarang. Benar-benar tidak peduli dengan ibu mertua. "Oke, sayapmu keras sekarang, dan bahkan berani mengaum, Aiden Enzo, kamu tidak ingin memasuki rumahku di masa depan." "Tidak mungkin." Geraldine Sol bersandar di pinggangnya, menunjuk ke belakang Aiden Enzo dan berteriak keras. "Apa yang kamu lakukan? Ini adalah rumah sakit, tidak ada suara keras yang diizinkan." Seorang perawat berjalan dengan wajah dingin dan menegur. Geraldine Sol tertegun sejenak, marah di dalam hatinya. Menarik Geraldine dan menangis, "Guora, Anda baru saja melihatnya, bahwa Aiden Enzo telah berani melawan, dan bahkan berani berteriak. Di masa saya tidak mau melihatnya di keluarga kita." Geraldine Sol sangat marah, kapan Sampa berani memasuki ruangan dan berbicara padanya seperti ini. Oke, jangan katakan beberapa patah kata, apakah kamu harus menambah titik ini?" Geraldine berkata tanpa daya. Untuk kemarahan Geraldine Sol, dia sudah ada selama beberapa dekade, dan tentu saja dia sangat jelas. Aiden Enzo ini sangat kasar. Lagi pula, ibu mertuamu yang meneriakinya seperti itu. Namun, Geraldine juga sedikit terkejut, menantunya tampak sedikit berbeda. "Tidakkah menurutmu Aiden Enzo sedikit berbeda hari ini?" Guora Lou bertanya. "Apa bedanya?" kata Geraldine Sol tidak puas. Lydia dan orang tuanya menyaksikan dari samping dengan seringai di wajah mereka. Untuk menantu Aiden Enzo, mereka pikir itu lelucon, dan cukup keren untuk memarahinya ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Lydia sangat senang hari ini, melihat sepupu iparnya yang tidak berguna ditegur dengan berbagai cara, dia merasa lega. Dia terus menyiarkan tentang Aiden Enzo di grup, yang menyebabkan banyak kegemparan. Bahkan ada beberapa pria yang bahkan membuat video Aiden Enzo dimarahi. Itu dibuat menjadi video dan mengunggahnya di internet, yang benar-benar membuat Aiden Enzo marah. Juga karena inilah Aiden Enzo mendapatkan gelar menantu paling boros di kota Sangjiang. Pada saat ini, Gabriel Ruiz datang dan membayar biaya rumah sakit. Dia telah menonton dengan senyuman dari sudut sekarang. Melihat Aiden Enzo dimarahi, dia merasa sangat senang. Sampa itu, bagaimanapun, tidak akan mendapatkan rasa hormat dari kedua orang tua. "Paman dan Bibi, aku sudah membayar biayanya. Aku akan datang untuk mengurus Vivian Lou dalam beberapa hari terakhir. Sekarang sudah sangat larut, kenapa kamu tidak kembali dulu? Aku akan menjaga di sini." Gabriel Ruiz sangat sopan dan penuh semangat. Senyum di wajah membuat orang menjadi sangat dekat. Geraldine Sol buru-buru meraih tangan Gabriel Ruiz, tersenyum seperti bunga di wajahnya, dan berkata, "Gabriel, maaf merepotkanmu, Bibi akan menggantinya untukmu besok." Anak ini baik dan enak dipandang. Pesona putrinya masih sangat bagus, dan ada begitu banyak anak laki-laki di sekitarnya. "Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa putrinya harus menikahi bocah lelaki bawah Aiden Enzo di awal, itu masih merupakan kehamilan di luar nikah yang membuat keluarga Lou dipermalukan dan tidak bisa mengangkat kepala di rumah orang tuanya. Tidak mungkin, keluarga gadis Geraldine Sol adalah keluarga besar dengan konsep tradisional yang kuat. Ketika putrinya hamil di luar nikah, dia dicemooh dan dihina oleh keluarganya. Geraldine Sol sangat malu sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan keluarganya.
Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Geraldine Sol belum kembali ke rumah orang tuanya, terutama karena dia takut kehilangan muka. Tapi tidak kali ini, pada ulang tahun ke-70 ayahnya, dia harus kembali. Juga karena inilah temperamen Geraldine Sol menjadi sangat pemarah baru-baru ini, terutama ketika dia melihat wajah Aiden Enzo, dia bahkan lebih marah. Gabriel Ruiz melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Dia berkata dengan sopan, "Bibi, tolong biarkan aku melakukan sesuatu untuk Vivian Low." Geraldine Sol tidak bersikeras, dia mengambil tangan Gabriel Ruiz, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Selama 2 atau 3 hari ke depan, Gabriel Ruiz akan mengunjungi Vivian Low setiap hari. Tentu saja, Aiden Enzo juga akan datang. Namun, ketika Gabriel Ruiz datang, dia disambut dengan hangat oleh Geraldine Sol. Ketika Aiden Enzo datang, wajah Geraldine Sol selalu gelap, seolah-olah ada kebencian yang mendalam. Selain itu, Geraldine Sol selalu menemukan kesempatan untuk mengucapkan beberapa patah kata dari Aiden Enzo, dan kata-katanya jelek, jenis omelan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tetapi Aiden Enzo tidak pernah mengatakan apa-apa, karena dia tahu bahwa Geraldine Sol marah padanya, jadi biarkan dia melampiaskannya. Itu juga pada hari ini Aiden Enzo baru saja tiba di rumah sakit dengan kotak makan siang. Menerima telepon dari Hernantier. "Tuan Enzo, halo. Kami telah meneliti kondisi dan rencana operasi putri Anda ceril. Saya akan pergi dan melapor kepada Anda." Hernantier sangat hormat di telepon. Jika orang luar tahu bahwa Profesor Hernantier, dekan medis dari Departemen Kardiologi Huaxia yang di HPR mati, itu pasti akan menyebabkan kegemparan. Aiden Enzo berkata, "Oke, saya di rumah sakit rakyat kota." Menutup telepon, Aiden Enzo berjalan ke bangsal Vivian Low dengan kotak makan siang. Di bangsal, Gabriel Ruiz sedang duduk di samping tempat tidur Vivian Low, berbicara dengannya. "Vivian Low, kondisi ceril telah pulih. Saya meminta ayah saya untuk menghubungi dokter top di negara ini, Profesor Hernantier. Dia mengatakan bahwa dia kebetulan berada di kota Sanjiang beberapa hari ini. Dia ada waktu hari ini, jadi dia bisa datang dan melihat." Gabriel Ruiz dia tampak sangat bersemangat, ini adalah sesuatu yang sudah lama dia tanyakan kepada ayahnya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo masuk, meletakkan kotak makan siang di atas meja, lalu mengambil apel dan mengupasnya, diam-diam mendengarkan percakapan antara Gabriel Ruiz dan Vivian Low. Gabriel Ruiz dan Vivian Low sepertinya tidak melihat Aiden Enzo dan menganggapnya seperti udara. "Benarkah kakak Gabriel, apakah itu Profesor Hernantier?" Vivian Low tampak sangat bersemangat, dengan kilauan bintang di matanya panas membara. Dia mengenal Hernantier, ahli jantung top dunia, yang bergelar profesor medis. Sejak ceril mengidap penyakit ini, Vivian Low telah menanyakan informasi yang relevan. Bisa dikatakan, Profesor Hernantier adalah master di bidang medis. Jika Anda benar-benar dapat mengundangnya untuk mengobati ceril, itu pasti 100% sembuh. Namun, premisnya adalah Anda bisa memintanya. Tidak semua orang bisa bertemu dekan medis seperti itu. Vivian Low sangat tahu berapa banyak energi dan koneksi yang diperlukan untuk meminta Profesor Hernantier melihat kondisi ceril. Vivian Low tidak mampu membayar ini. Dengan senyum di bibirnya, Gabriel Ruiz berpura-pura murah hati dan berkata, "Jangan khawatir Vivian, aku selalu memperlakukan ceril sebagai putriku sendiri, dan urusannya adalah milikku." Kali ini, Profesor Hernantier kebetulan memeriksa kota Sanjiang. Anda harus ada hubungannya dengan itu. Saya mengerti, itu adalah cabang rumah sakit Tangren Sanjiang, dan perusahaan Anda seharusnya menghubungi. Petik 2. Juga, ayah saya dan Profesor Tier memiliki beberapa hubungan pribadi, jadi jangan khawatir, aku pasti akan menangani operasi ceril untukmu. Gabriel Ruiz penuh senyuman, bukan ekspresi yang dibuat-buat. Di depan Vivian Low, selama dia menyukainya, Gabriel Ruiz akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Tetapi satu-satunya tujuannya adalah untuk mendapatkan Vivian Low. Aiden Enzo, yang melihat semua ini di matanya, sangat tidak senang di hatinya. Apa artinya memperlakukan ceril sebagai putri Anda sendiri? Apa hak Anda untuk mengatakan ini? Vivian Low secara alami sedikit malu, tetapi dia lebih bersyukur, dan berkata dengan penuh terima kasih, Saudara Gabriel. Terima kasih banyak. Pada saat yang sama ketika dia berkata, dia melihat sedikit ke samping pada Aiden Enzo, yang sedang memotong apel, merasa agak tidak berdaya dan damai di hatinya.
Seorang ayah sebenarnya kurang peduli dengan kondisi putrinya daripada orang luar. Tepat saat ini, ponsel Aiden Enzo berdering, dia melirik ide penelepon, berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Tuan Enzo, saya akan segera ke rumah sakit, di mana Anda? Di ujung telepon terdengar suara pujian Hernantier yang tak tertandingi, tampak sangat bersemangat. Aiden Enzo mengerutkan kening dan berkata, saya di bangsal 1302, jangan datang ke sini, tunggu saya di tempat istirahat. Untuk masalah yang tidak perlu, Aiden Enzo memutuskan untuk bertemu secara pribadi. Oke, aku akan ke sana dalam 5 menit. Setelah Hernantier selesai berbicara, mereka menunggu Aiden Enzo menutup telepon terlebih dahulu. Inilah kekuatan keluarga pertama di dunia. Bahkan jika Anda menutup telepon, pihak lain harus menunggu Anda untuk menutup telepon terlebih dahulu. Kembali di bangsal, Gabriel Ruiz bertanya dengan acuh tak acuh, Aiden Enzo, siapa yang kamu panggil? Jika kamu terlalu sibuk, kembalilah dulu. Bagaimanapun, penting untuk mengantarkan makanan tepat waktu. Vivian Low ada di sini akan aku jaga. Gabriel Ruiz tidak menganggap dirinya sebagai orang luar sama sekali. Sebaliknya, Aiden Enzo saat ini tidak memiliki status di depan Gabriel Ruiz. Ketika Vivian Low melihat adegan ini, bibirnya bergerak sedikit, dan dia ingin berbicara. Tapi ditahan, bahkan jika tidak ada gunanya berbicara untuknya, dia masih sama. Namun, di luar dugaan, Aiden Enzo tersenyum dan berkata, dokter yang saya temukan untuk Ceril menanyakan beberapa informasi, dan dia berkata untuk datang dan melihatnya. Begitu kata-kata ini keluar, hati Vivian Low yang tenang tiba-tiba berdesir, dan dia mengangkat alisnya, dengan kilatan di matanya, menatap Aiden Enzo. Tetapi, Gabriel Ruiz langsung mencibir, kamu cari dokter untuk Ceril. Dokter macam apa yang bisa kamu temukan? Apakah kamu tahu bagaimana kondisi Ceril? Adakah dokter yang bisa melihatnya? Ya, dokter macam apa yang bisa ditemukan Aiden Enzo untuk merawat Ceril? Bisakah itu lebih baik dari Profesor Hernantier? Namun, bukan hal buruk baginya untuk mengkhawatirkan kondisi Ceril. Setidaknya, kelembutan di hati Vivian Low terus menyediakan ruang terbuka untuk Aiden Enzo. Aiden Enzo mengerutkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa aku tidak bisa? Ceril adalah putriku. Apakah salah jika aku menemui dokter untuknya? Dia sangat tidak senang dengan sikap Gabriel Ruiz. Orang ini, seolah-olah Ceril adalah putrinya. Oke, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat seberapa bagus dokter yang kamu cari. Gabriel Ruiz melangkah maju, menepuk bahu Aiden Enzo, matanya provokatif. Tepat pada waktunya, aku punya janji dengan Profesor Thier hari ini, atau kita bisa bertemu bersama. Omong-omong, biarkan dokter yang kamu temukan datang dan memeriksanya, dan memberikan 2 pilihan pengobatan. Pilih yang terbaik. Apapun yang memilih yang terbaik adalah alasan bagi Gabriel untuk mempermalukan Aiden Enzo. Dalam persepsinya, Profesor Hernantier, yang dihubungi ayahnya melalui hubungannya, adalah pemimpin di dunia medis. Di dunia ini, apakah ada orang yang lebih bagus darinya? Saya khawatir dokter yang dicari Aiden Enzo. Setelah bertemu Hernantier, diperkirakan dia akan menggigil ketakutan di tempat. Oleh karena itu, arti kata-kata Gabriel Ruiz sangat jelas, dia hanya ingin melihat Aiden Enzo membodohi dirinya sendiri. Bertarung melawan Gabriel Ruiz, bersamaku benar-benar di luar kekuatanmu. Aiden Enzo mengerutkan kening. Apa yang dia katakan barusan, dia hanya tidak ingin dipandang rendah oleh Gabriel Ruiz dan disalahpahami oleh Vivian Low. Tapi sekarang, agresivitas Gabriel Ruiz membuat Aiden Enzo sangat tidak seimbang. Dia mungkin tidak tahu bahwa Profesor Thier, yang telah dia cari dengan susah payah, mengambil inisiatif untuk menghubungi Aiden Enzo, dan dia sangat hormat. Ingin memberitahu mereka, Aiden Enzo tidak ingin mengungkapkannya, jadi dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja, berbahagialah. Aiden Enzo tidak ingin membuat semua orang tidak bahagia. Gabriel Ruiz selama 2 atau 3 hari terakhir. Jika ini mengganggu Geraldine Sol, Aiden Enzo pasti akan dimarahi lagi. Selain itu, dia juga sedang mencari dokter untuk putrinya. Dari sudut pandang ini, Aiden Enzo merasa tidak perlu membiarkan Gabriel Ruiz menghadapinya. Tetapi ini hanya sekali. Hehe, Aiden Enzo, kamu benar-benar menarik. Gabriel Ruiz tersenyum sinis, semakin dia memandangnya, semakin dia merasa sia-sia. Sejujurnya, aku sangat ingin melihat apakah dokter yang kamu cari. Lagi pula, ini adalah peristiwa besar, jika beberapa dokter merawat Ceril,
dan ada yang tidak beres, bisakah kamu memikul tanggung jawab? Membunuh hati. Kalimat ini, kata Gabriel Ruiz dengan sangat kasar, membuat jantung Vivian Low berdetak kencang. Aiden Enzo, terima kasih telah menemukan dokter untuk Ceril, tapi saya pikir Ceril masih membutuhkan dokter yang lebih profesional. Saya pikir saya akan meminta saudara Gabriel untuk menangani masalah ini. Vivian Low berkata dengan dingin, dia tidak mau putrinya tidak bisa bangun di meja operasi. Oleh karena itu, kata-katanya, di telinga Aiden Enzo, secara tidak sadar merupakan ketidakpercayaan terbesar. Aiden Enzo merasa itu tidak masalah, dia hanya kehilangan muka. Selama Hernantier memperlakukan Ceril, tidak peduli siapa yang menemukannya. Cepat ucapkan terima kasih kepada saudara Gabriel, apa yang kamu lakukan. Vivian Low sedikit mengernyit, tidak puas dengan sikap Aiden Enzo. Meskipun semua orang sangat membantu, dia masih ada di sana seperti alu kayu. Terima kasih, kata Aiden Enzo. Selama itu adalah permintaan Vivian Low, Aiden Enzo akan memenuhinya. Terima kasih, tidak layak. Gabriel Ruiz sangat bangga, mengangkat dagunya, mengibaskan jas di tubuhnya, dan berkata, sama-sama. Setelah beberapa saat, Aiden Enzo mengambil kesempatan untuk datang ke tempat istirahat rumah sakit. Hernantier mengenakan setelan tang abu-abu. Ada 2 murid di belakangnya, menunggu dengan sabar. Melihat pandangan pertama Aiden Enzo, Hernantier berjalan dengan sangat hormat, membungkuk dan mengangguk dan tersenyum, Tuan Enzo. Kedua murid di belakangnya juga sangat terkejut saat ini. Namun, profesor kedokteran yang terkenal secara internasional dan banyak orang yang telah dirawat termasuk orang-orang hebat. Guru seperti itu yang sangat dihormati oleh semua orang, dan seorang pemimpin medis yang telah memenangkan penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, sangat menghormati seorang pria muda yang mengenakan pakaian biasa. Siapa dia? Mengapa? Aiden Enzo sedikit mengangguk dan berkata dengan tenang, waktunya sedikit, mari kita bicara langsung. Hernantier segera meminta muridnya untuk menyerahkan rencananya dan memberitahu Aiden Enzo secara langsung. Akhirnya, Aiden Enzo mengangguk, menyetujui rencananya, dan bertanya, kapan saya bisa menjalani operasi? Hernantier berkata, dalam seminggu, minggu ini, kami akan melakukan pemeriksaan komprehensif dan pemulihan untuk Nona Ceril. Aiden Enzo menghela nafas dan berkata, tolong tanyakan pada Profesor Thier. Hernantier sangat ketakutan lalu berkata, Tuan Enzo, yakinlah, operasi ini pasti akan berhasil. Setelah mengobrol, Aiden Enzo siap untuk pergi lebih dulu, dan dia memiliki petunjuk di dalam hatinya. Secara kebetulan, tepat ketika dia akan pergi, teriakan bersemangat datang dari belakangnya, Profesor Thier. Saya tidak menyangka Anda ada di sini. Senang bertemu Anda. Gabriel Ruiz awalnya berencana untuk keluar dan menghubungi ayahnya, meminta dia menghubungi Profesor Thier, dan bertanya kapan dia bebas, sehingga dia siap untuk berkunjung secara langsung. Siapa tahu, ada suatu kebetulan di dunia ini sehingga dia benar-benar bertemu Profesor Thier di rumah sakit. Gabriel Ruiz dengan bersemangat melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Profesor Thier, dan memperkenalkan dirinya, halo Profesor Thier, saya Gabriel Ruiz, putra Wilson Ruiz. Setelah berbicara, Gabriel Ruiz melirik ke samping dan melihat Hernantier berdiri, di depannya Aiden Enzo, yang tidak jauh dari samping, segera tenggelam, dan berkata dengan heran, mengapa kamu di sini? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mengapa Aiden Enzo ada di sini? Dan itu masih di sisi Profesor Hernantier, apa yang telah terjadi? Gabriel Ruiz tidak terlalu mengerti. Mungkinkah Aiden Enzo dan Profesor Hernantier saling mengenal? Mustahil, bagaimana mungkin seorang ahli medis terkenal seperti Profesor Thier bisa mengenal sampah yang tidak berguna seperti Aiden Enzo? Profesor Hernantier terkejut, dia tidak mengenal Gabriel Ruiz, tetapi ayahnya, Wilson Ruiz dia mengenalnya. Bukannya mereka saling kenal, itu hanya sebuah hubungan. Karena suka batu giok, dia juga membeli banyak di rumah. 1 tahun di Jinling, Hernantier menerima sepotong batu giok yang indah dari Wilson Ruiz. Ini adalah benda giok Qinglong yang sangat langka, jadi Hernantier memperhatikan hubungan ini. Tidak, beberapa hari yang lalu, Wilson Ruiz secara pribadi menghubunginya, mengatakan bahwa putri dari teman putranya memiliki penyakit jantung bawaan dan memohon padanya untuk membantu. Dengan permohonan yang besar, demi sepotong batu giok itu, Hernantier setuju untuk melihatnya. Kalian saling kenal. Hernantier memandang Gabriel Ruiz dan bertanya,
Karena dia bisa melihat bahwa sikap Gabriel Ruiz terhadap Tuan Enzo barusan tidak terlalu ramah, mungkinkah mereka memiliki kebencian pribadi. Oleh karena itu, wajah Hernantier menjadi sedikit lebih dingin, dan alisnya berkerut. Jika itu masalahnya, maka Gabriel Ruiz tidak akan bisa menahan diri. Gabriel Ruiz mencibir dan berkata, "Tentu saja, Profesor Thier. Sejujurnya, berdiri dengan orang seperti itu adalah akan mempermalukanmu. Ayo pergi ke samping untuk mengobrol dulu. Aku akan memberimu jamuan makan di Arc de Triomphe malam ini." Gabriel Ruiz tahu di dalam hatinya, Aiden Enzo orang seperti itu pasti tidak akan mengenal Profesor Thier. Paling hanya lewat. Mungkinkah dokter yang dia cari adalah Hernantier? Apakah dia memiliki kemampuan sebesar itu? Namun, wajah Hernantier saat ini menjadi sangat tidak bahagia, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Penghinaan, mampu berdiri bersama Tuan Enzo adalah berkah. Gabriel Ruiz ini benar-benar idiot. Tidak perlu, saya tidak berpikir Tuan Gabriel memenuhi syarat untuk makan malam dengan saya. Hernantier dingin, wajahnya gelap, dan matanya tajam. Hanya sebuah suara berat yang membuat Gabriel Ruiz panik. Anda tidak memenuhi syarat. 4 kata ini sangat kasar di telinga Gabriel Ruiz. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Sebaliknya, dia bertanya dengan panik, "Profesor Thier, apa yang saya lakukan salah? Katakan padaku, aku akan mengubahnya." Gabriel Ruiz panik. Kesalahan kecilnya menyinggung Profesor Thier, tidak hanya penyakit putri Vivian Low, tetapi juga bisnis keluarganya akan sedikit banyak terlibat. Dia benar-benar tidak mengerti. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Profesor Thier. Ucapkan, tidak lebih dari 5 kalimat. Bagaimana Anda menyinggung master medis ini? Dalam sekejap, dahi Gabriel Ruiz dipenuhi keringat dingin. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang. Hernantier menegur, hanya menoleh untuk mengungkapkan identitas Aiden Enzo, tetapi melihat bahwa Aiden Enzo menggelengkan kepalanya padanya. Hernantier terkejut, tetapi langsung mengerti dan berkata, "Bahkan jika pria ini sangat biasa, Anda tidak boleh mempermalukannya seperti ini. Orang-orang harus tahu bagaimana menghormati satu sama lain." Suara itu tidak keras, tetapi sangat menjatuhkan. Gabriel Ruiz mendengarkan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, aura Hernantier terlalu menarik. Ini adalah orang yang berurusan dengan orang-orang tingkat tinggi, dan tidak mudah tersinggung. Ya, Profesor Thier memberimu pelajaran. Gabriel Ruiz mengangguk cepat dan berkata ya, dan pada saat yang sama, dari sudut matanya, dia menatap Aiden Enzo. "Aku hanya saling membenci di hatiku. Ini semua salahku karena berdiri di sini untuk menghalangi. Jika bukan karena dia, apakah dia akan dikritik oleh Profesor Thier? Temukan kesempatan untuk mempermalukannya dengan parah. Lalu mengapa kamu masih berdiri di sana, masih belum meminta maaf kepada pria ini?" Hernantier berkata dengan dingin. "Meminta maaf." Gabriel Ruiz menatap Aiden Enzo, dan ada sedikit rasa dingin di sudut matanya. Minta maaf padanya karena menjadi brengsek. Gabriel Ruiz sangat enggan, tapi dia tidak bisa menyinggung Hernantier, dan dia pasti tidak akan bisa mendapatkan bantuannya. Setelah memikirkannya, Gabriel Ruiz hanya bisa berbicara dengan Aiden Enzo dengan acuh tak acuh. "Maaf Aiden Enzo, saya harap Anda tidak keberatan dengan apa yang saya katakan barusan." Aiden Enzo tidak ingin mengambil sesuatu, mengangguk, dan kemudian berbalik untuk pergi. Namun, itu adalah kejutan. Geraldine Sol datang dengan tergesa-gesa ke sana. "Gabriel, mengapa kamu memanggilku ke sini di pagi hari?" Ketika Geraldine Sol melihat Gabriel Ruiz, wajahnya penuh senyum, dan matanya dipenuhi dengan cinta menantunya. Namun, ketika matanya tertuju pada Aiden Enzo, dia merasa tidak nyaman dengan duri di sekujur tubuhnya, dan dia berteriak dengan jijik, "Mengapa kamu di sini? Bukankah aku mengatakan kamu jangan datang ke sini? Kamu pergi, cepat pergi." Geraldine Sol marah ketika dia melihat Aiden Enzo. Sampah ini, sangat menjengkelkan untuk berdiri di mana saja. Aiden Enzo tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya bisa tertawa tak berdaya, dan berbalik untuk pergi. Geraldine Sol juga bergumam, "Ini benar-benar hantu." Hernantier mengerutkan kening, apakah ini ibu mertua Tuan Enzo? Benar-benar kasar dan tidak masuk akal. Dengan ibu mertua seperti itu, Tuan Enzo cukup sial. "Tunggu." Hernantier menghentikan Aiden Enzo, berdiri di hadapannya. Dia sangat tidak senang dengan perilaku ibu mertuanya, jadi dia ingin melakukan sesuatu untuk Tuan Enzo. "Siapa ini?" Hernantier berkata dengan dingin dan bertanya pada Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz segera memujinya,
Profesor Thier, ini, saya belum menyelesaikan perkenalan. Geraldine Sol mulai memarahi dengan tidak masuk akal, orang tua sialan, siapa kamu? Mengapa, kamu masih ingin berbicara untuk si idiot itu? Beberapa orang semua tercengang. Ini jelas pertama kalinya Hernan Thier mendengar seseorang memarahinya seperti itu selama bertahun-tahun dia berlatih kedokteran. Saat itu, dia sangat marah sehingga wajahnya membiru dan darahnya melonjak. Beberapa murid di sampingnya juga memiliki mata yang dingin, ingin merobek mulut tikus itu. Dan Gabriel Ruiz bahkan lebih terkejut, dan menarik lengan Geraldine Sol dengan kasar, "Bibi, itu tidak masuk akal, dia adalah..." "Ada apa? Belum tentu hal yang baik untuk dapat berbicara untuk Aiden Enzo sampah itu tidak sopan." Mulut sumpah serapah Geraldine Sol benar-benar beracun dan benar-benar sembrono. "Bicaralah, Pak Tua, kenapa kamu tidak bicara? Kamu cukup galak barusan, kenapa kamu tidak berani mengatakannya sekarang? Apakah kamu sudah diekspos olehku?" Orang tua yang tak tahu malu. Bah, Geraldine Sol menggenggam tangannya dengan arogan dan mengangkat alisnya. Mereka yang memarahi orang dengan buruk seperti tikus yang memarahi jalanan, dan mereka memarahi dengan kebencian. Di matanya, tidak ada yang perlu ditakuti. Seluruh orang menatap kosong. Gabriel Ruiz sangat ketakutan sampai gemetaran. Di satu sisi adalah Ibu Vivian Low, dan di sisi lain adalah Profesor. "Bibi, berhenti bicara, apa kau tahu siapa dia?" Gabriel Ruiz cemas, dia menarik Geraldine Sol ke samping dan menjelaskan, "Dia adalah Hernan Thier." "Apa, siapapun dia, aku tidak tahu." Geraldine Sol melambaikan tangannya, seperti wanita desa yang bodoh. "Bibi, Anda telah membuat bencana besar." Profesor Hernan Thier adalah seorang dokter terkenal yang diakui oleh komunitas medis internasional dan legenda di komunitas medis domestik. Dia adalah tamu terhormat, bahkan para pejabat tinggi di provinsi mereka semua adalah pasiennya. Gabriel Ruiz benar-benar panik. Penampilan Geraldine Sol barusan hanyalah menggali kuburnya sendiri. Untuk menyinggung karakter ini, 10 kepala tidak cukup. Begitu Geraldine Sol mendengar ini, kakinya sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan pijakan. Apakah ini? Lelaki tua ini begitu kuat. Geraldine Sol melirik Hernan Thier dengan wajah tegas di sana, tetapi ketika dia bertemu dengan mata yang dingin, dia gemetar ketakutan. Orang-orang kaya di Huaxia semuanya saling mengenal, dan orang-orang di provinsi itu juga pasiennya. Geraldine Sol hampir pingsan karena ketakutan. Dia terbiasa menjadi sombong dan mendominasi. Ketika dia melihat pria sebesar itu, Geraldine Sol tidak berani mengeluarkan udara, dia tidak bisa panik. Gabriel Ruiz selesai berbicara dengan Geraldine Sol. Dia bergegas ke Profesor Hernan Thier, dan terus membungkuk untuk meminta maaf. "Profesor Thier, saya minta maaf, Bibi tidak mengenal Anda dan menyinggung Anda. Saya di sini untuk meminta maaf untuknya." Hernan Thier tidak pandai berbicara, jadi dia mendengus dan matanya dingin. Pada saat ini, Geraldine Sol juga tahu bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dan lewat. Jadi, dia meminta maaf dengan senyum di wajahnya, melangkah maju, dan berkata dengan panik, "Ya, Profesor Thier, saya minta maaf, saya juga tidak mengenal Anda, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda, saya minta maaf." Geraldine Sol menggigil. Dia biasanya menunjukkan kesombongannya, tetapi dia hanya membuat masalah di depan Aiden Enzo dan bertemu dengan pria besar seperti Hernan Thier. Dia hanya bisa dengan patuh mengangkat ekornya dan menjadi manusia. "Apakah permintaan maaf berhasil? Bukankah maksudmu aku orang tua yang sudah mati dan tidak menghormati Anda?" Hernan Thier berkata dengan marah, matanya dingin, hanya dengan tatapan sederhana saja bisa membuat orang memiliki keinginan untuk berlutut. "Jika aku tidak mengajarimu hari ini, aku tidak akan menjadi dokter." Sekelompok orang tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Jika Hernan Thier marah, seluruh kota Sangjiang akan terguncang. Ini sudah berakhir. Geraldine Sol merasa putus asa pada saat itu, wajahnya pucat, dan dia hampir berlutut. Gabriel Ruiz bahkan lebih berkeringat dingin di dahinya, dan sudah memikirkan bagaimana menyelesaikan kesalahpahaman ini. "Tuan Thier, demi saya, lupakan saja." Tetapi pada saat ini, suara yang sangat datar terdengar, tetapi sepertinya tidak pada tempatnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sebuah kalimat sederhana, tapi itu membuat Geraldine Sol dan Gabriel Ruiz merasa kaget di hati mereka. "Apa maksudmu dengan melihat wajahnya?" Bajingan ini benar-benar mengatakan hal seperti itu saat ini. Tubuh Geraldine Sol gemetar karena marah saat itu,
Aiden Enzo ini benar-benar belak-belakan dan benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Apakah dia sengaja mencoba mempermalukan dirinya, menyinggung Hernantier? Pembalasan dendam. Aiden Enzo, diamlah. Hal macam apa kamu? Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Geraldine Sol memarahi dengan gemetar. Dia benar-benar khawatir bahwa Aiden Enzo akan menyinggung pria besar seperti Hernantier secara tidak sengaja. Juga melihat wajahnya, tidakkah dia tahu bahwa identitas pihak lain jauh lebih mulia darinya? Aiden Enzo mengerutkan kening, dia tidak menyangka Geraldine Sol menjadi orang pertama yang memarahinya. Dia dengan ramah ingin membantunya keluar dari masalah. Akibatnya, dia benar-benar menggigit. Mengapa kamu masih berdiri, masih belum meminta maaf kepada Profesor Thier? Geraldine Sol akhirnya menemukan kesempatan dan tidak berusaha untuk mengkritik Aiden Enzo, berharap Profesor Thier tidak akan fokus pada dirinya. Gabriel Ruiz juga, matanya dingin, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan hatinya sangat tidak senang. Aiden Enzo ini benar-benar, saat ini, dia masih berbicara omong kosong. Jika mereka benar-benar menyinggung Profesor Hernantier, mereka semua akan berada dalam masalah besar. Jadi Gabriel Ruiz segera melangkah maju dan menegur, Aiden Enzo, cepat dan minta maaf kepada Profesor Thier, ada apa dengan wajahmu, apakah wajahmu sangat terhormat? Beraninya kau mengatakan hal seperti itu? Itu benar, jangan ganggu kami jika kamu tidak ingin mati. Geraldine Sol segera setuju, dengan senyum jahat di wajahnya, Profesor Thier, kamu melihat bahwa Aiden Enzo tidak menghormatimu. Lihat dia, tetapi jangan mencari saya. Saya sudah meminta maaf kepada Anda, dan Anda seharusnya tidak peduli dengan wanita seperti saya. Begitu keduanya berkata bersama, tubuh Aiden Enzo dengan cepat dikritik. Profesor Thier, Aiden Enzo adalah orang yang tidak punya pikiran. Tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan dia. Dengan senyum tersanjung di wajahnya, Gabriel Ruiz menoleh dan memarahi Aiden Enzo dengan marah. Mengapa kamu masih terpana, meminta maaf kepada Profesor Thier? Apakah Anda tahu untuk apa dia di sini? Ini adalah profesor kardiologi terbaik, Hernantier, yang Gabriel Ruiz membayar banyak uang untuk mendatangkannya. Profesor kedokteran, tapi untuk putri Aiden Enzo Anda, beraninya kau begitu tidak sopan. Pastikan untuk memberitahu Vivian Low bahwa Vivian Low pasti akan memiliki pendapat yang lebih besar tentang Aiden Enzo saat itu. Memikirkan hal ini, Gabriel Ruiz mencibir dalam hatinya. Tetapi sebuah adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Hernantier memelototi Gabriel Ruiz dan berkata dengan dingin, Tuan Gabriel, apakah Anda lupa apa yang saya katakan barusan? Jangan menilai seseorang dengan enteng, dan jangan menghina seseorang dengan santai. Nada bicara Anda membuat saya merasa karakter Anda sangat dipertanyakan. Hernantier bisa melihatnya. Ibu mertua yang luar biasa ini dan Gabriel Ruiz jelas-jelas membenci Tuan Enzo. Mereka sangat buta. Jika identitas Tuan Enzo diketahui mereka, diperkirakan mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan. Gabriel Ruiz panik, buru-buru membungkuk dan mengangguk dan berkata ya, kritik Profesor Thier benar dan salahku, tetapi Aiden Enzo tidak menghormatimu. Namun, tidak terduga, tetapi Hernantier berkata kepada Geraldine Sol di depan dua orang ini, saya menemui Tuan Enzo hari ini, dan saya tidak peduli dengan Anda, tetapi Anda tidak harus sombong, jika Anda melanjutkan jika menyinggung Tuan Enzo ini, saya pasti akan membuat Anda menyesalinya. Geraldine Sol tidak berani mengatakan setengah kata, dan mengangguk berulang kali dengan senyum di wajahnya. Jadi, ada jalan buntu untuk sesaat. Hernantier tiba-tiba berteriak, lalu apa yang kamu tunggu? Kamu belum meminta maaf kepada Tuan Enzo ini. Minta maaf kepada Aiden Enzo. Tiba-tiba Gabriel Ruiz tertegun dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Geraldine Sol bahkan lebih tercengang. Saya, ibu mertua, meminta maaf kepada menantu saya yang tidak berguna. Menjadi gila. Geraldine Sol hampir menjadi gila. Penuh amarah. Bagaimana mungkin dia meminta maaf kepada orang yang tidak berguna? Selain itu, dia adalah menantunya. Tergagap untuk waktu yang lama, Geraldine Sol menatap Aiden Enzo dengan keras kepala, ingin menikamnya sampai mati. Wajah Aiden Enzo juga panik, dia tidak menyangka Profesor Thier begitu berlebihan. Jadi dia segera menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, tidak perlu, Tuan Thier, saya baik-baik saja. Tapi Hernantier menolak, masih dengan wajah dingin, terus menatap Geraldine Sol dan mengancam, Anda dapat memilih untuk tidak meminta maaf,
tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa ketika penguasa kota Sanjiang melihat saya, dia akan dengan hormat memanggil Profesor Tier. Tampar, ini tanpa terlihat memberi Geraldine Sol tamparan. Dia hanya seorang wanita biasa, beraninya dia bertarung dengan pria besar seperti Hernan Tier. Oleh karena itu, bahkan jika Geraldine Sol enggan di dalam hatinya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan kepada Aiden Enzo, maaf. Meskipun sikapnya sangat buruk, dia akhirnya angkat bicara. Saat dia mengatakannya, Geraldine Sol sudah memiliki 100 rencana untuk membalas terhadap Aiden Enzo. Dengan itu dikatakan, akhirnya berakhir. Namun, saat Gabriel Ruiz hendak bertanya tentang menemui dokter, Hernan Tier pergi. Kali ini, Gabriel Ruiz panik, dan bergegas mengejarnya. Di rest area, hanya Geraldine Sol dan Aiden Enzo yang tersisa. Yang pertama menatap Aiden Enzo seperti serigala, dengan kemarahan di matanya. Bu, Anda tidak, bentak. Sebelum Aiden Enzo selesai berbicara, Geraldine Sol menamparkan wajahnya dan memarahi. Bagaimana, apakah saya merasa baik untuk meminta maaf kepada Anda? Jika saya tidak menamparkan Anda, saya tidak percaya. Aiden Enzo terdiam, pipinya sakit, dan tinjunya terkepal di antara jahitan celananya. Aku tidak yakin, jika kamu memiliki kemampuan, pukul aku, ayo pukul aku. Geraldine Sol segera mendorong Aiden Enzo, seolah-olah kamu bisa membawaku. Ada lebih banyak orang yang menonton. Geraldine Sol baru saja menyerah, dan sebelum pergi, dia menyayat mata Aiden Enzo dan memarahi, sampah. Mati lebih cepat daripada nanti. Ambil putri liar kecilmu dan pergi bersama. Jenis liar kecil, dia memanggil ceril seperti itu. Itu adalah darah dan daging putrinya. Ini cucunya. Di masa lalu, ketika Geraldine Sol memarahi beberapa kata, Aiden Enzo akan menanggungnya. Tapi hari ini, Geraldine Sol jelas bertindak terlalu jauh. Geraldine Sol, saya memperingatkan Anda bisa memarahi saya, tapi jangan memarahi ceril. Dia adalah cucu Anda. Aiden Enzo sangat marah, tetapi dia tidak meregangkan matanya, menatap Geraldine Sol dengan marah. Pada saat itu, reaksi pertama Geraldine Sol adalah ketakutan. Tidak menyangka Aiden Enzo yang selalu diam, bisa marah pada dirinya sendiri. Sialan dia, beraninya kau berteriak. Aiden Enzo, apa yang kamu panggil aku barusan? Oke, kamu berani memanggilku dengan namaku sekarang, kamu luar biasa, dan kamu marah pada ibu mertuamu. Oke, tidak ada kamu di keluarga ini. Kamu akan membawanya besok. Bajingan putri liar kecil itu, keluar dari rumah yang kubelikan untukmu. Petik 2. Geraldine Sol sangat marah, dan segera memarahi seperti tikus. Namun, Aiden Enzo berkata, Bu, Anda tidak membeli rumah itu sendirian, Anda tidak berhak mengusir kami. Juga, jika Anda benar-benar mengusir saya, Anda mungkin akan sangat menyesalinya. Potong. Geraldine Sol tersenyum menghina, dan berkata, kamu adalah bajingan yang tidak berguna, bagaimana kamu bisa membuatku menyesalinya? Yang paling aku sesali sekarang adalah membiarkan Vivian menikahimu. Sama seperti Geraldine Sol terus mengutuk, Aiden Enzo berbalik dan pergi. Di belakangnya, Geraldine Sol memarahi dengan marah. Aiden Enzo kembali ke bangsal, mengeluarkan bubur yang telah dibuatnya, dan ingin memberikannya kepada Vivian Low, tetapi Vivian Low langsung menolak. Dia menyesap sedikit dari mangkuk dan meminumnya. Setelah beberapa saat, Gabriel Ruiz masuk dan mengucapkan beberapa patah kata, Vivian Low, saya benar-benar minta maaf, sesuatu terjadi pada Profesor Tier, saya akan pergi kepadanya sekarang, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda dengan operasi ceril. Setelah mengatakan itu, Gabriel Ruiz pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun Vivian Low tidak tahu apa yang terjadi, tapi pasti ada masalah yang mendesak, jadi saya mengatakan beberapa patah kata agar Gabriel Ruiz tidak terlalu enggan. Aiden Enzo tidak berbicara dari awal hingga akhir, dia mengemasi piring dan pergi untuk mencuci. Vivian Low bersandar di ranjang rumah sakit dan melihat keluar jendela, memikirkan seseorang di kepalanya. Seseorang yang mungkin bisa membantunya. Itu Bos Chain, yang membantu Aiden Enzo menyelamatkannya pada saat dia akan ditiduri oleh atsannya Guli Zain. Pemikiran Vivian Low mengeluarkan ponselnya, membuka ke nomor Bos Chain, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian memutarnya. Kalau dipikir-pikir, sebagai seorang wanita, Bos Chain pasti bisa membantu dirinya sendiri. Cobalah, melewati seluruh duniamu, aku telah hidup dalam semua kemuliaanku,
tolong maju dan jangan melihat ke belakang, orang yang menunggumu di akhir adalah aku. Ringtone yang familiar, namun, pada saat bel warna berbunyi di gagang telepon, telepon lain berdering dari bangsal. Ayah, ayah, kemana kita akan pergi? Aku tidak takut pada langit dan bumi ketika aku di sini. Sayang, sayang, aku pohon besarmu, dan aku akan menemanimu menyaksikan matahari terbit sepanjang hidupku. Ini sangat akrab, karena lagu ini dinyanyikan oleh Aiden Enzo, Vivian Low dan Cheryl. Direkam sebagai nada dering, Vivian Low terkejut dan perlahan melepaskan telepon dari telinganya, mencari nada dering di bangsal. Pada akhirnya, matanya terkunci pada mantel Aiden Enzo, yang dilepasnya tepat setelah memasuki pintu. Vivian Low melirik nomor yang dihubungi di tangannya, itu milik Bos Jane, bukan Aiden Enzo. Apakah kebetulan? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.